Allah. Ilahi akhirati wa ridha mahabbataka wa kehadapan yang mulia Guru Agung Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghasir Tuan Mas'ud. Semoga Allah senantiasa karuniakan sehat jasmaninya. Amin. Panjangkan usia dunianya. Amin. Nama berkah dan karunia untuk kepentingan kita semua. Al-Fatihah. Sama-sama kita cintai para wakil-wakil Abi Ozar, Abu Qurub. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan jasmani rohani, dipanjangkan usia dunia, tambah-tambah keberkahannya. Al-Fatihah. Yang sama-sama kita hormati dan cintai pemangku hajat, Majelis Zikir Waldah Alim, Bapak Dr. Suwito bersama ibu dan anak-anak semua sekeluarga. Semoga Allah senantiasa berikan limpahkan rahmat, karunia, berkah semuanya, segalanya selamanya, kaya raya, sejahtera, makmur selama-lamanya. Al-Fatihah. Sudah tidak ada lagi waktu untuk tidak bersyukur. Tidak ada alasan untuk menjadi kufur kepada Allah yang Maha Ghafur, karena kita senantiasa bahagia, subur dan makmur untuk semua ikhwan akhwat pondok pesantren Suryalaya diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kita syukuri pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah dan dapat hadir di manaqib yang sangat mulia ini. Majelis zikir, majelis pecinta kesucian jiwa, Raudhah Al-Mim. Terima kasih kepada Bapak Dokter. Semoga Allah senantiasa berikan limpahan berkah untuk seluruh keluarganya, sehingga kita semua dapat selalu hadir di tempat yang mulia ini. Amin. Di majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di majelis yang dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di majelis yang senantiasa dicintai oleh guru kita semua Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghasir. Tanpa cintanya tidak mungkin kita berada di sini. Tidak ada manaqib yang kecil. Semua manaqib akbar, meskipun kita lakukan hanya sendirian. Jadi hadir di manaqib ini mau ribuan apapun sendiri, itu adalah manaqib akbar. Karena Allah tidak melihat banyaknya, tidak melihat jumlahnya, Allah tidak melihat hasilnya. Tapi Allah di sini akan mengawasi, akan menilai, akan melihat prosesnya, yaitu istiqomahnya. Al-istiqomah khairun min alfi. Istiqomah itu lebih baik dari 1000. Yang terpenting istiqomahnya. Kita melakukan amaliyah mursyid setiap hari.
Untuk menguji istiqomah itu bukan di Sirna Rasa, bukan di tempat manakib, tapi di rumah atau di tempat orang lain. Contohnya, contoh istiqomah. Sholat tahajud kita masih lakukan. Tapi apakah kita masih sempat melakukan sholat isyraq? Kadang-kadang bangun malam, isyraqnya bablas. Kadang-kadang sholat bangun malam, subuhnya kesiangan. Tidak masalah. Semua sedang belajar untuk istiqomah. Tidak ada yang hebat di sini, semuanya juga sedang belajar. Yang paling hebat adalah hanya Allah. Dan kita di sini makanya belajar untuk istiqomah manakib adalah untuk belajar. Belajar mengikuti istiqomahnya beliau. Belajar untuk memperbaiki akhlak, kebeningan hati. Ayat yang tadi saya lanturkan adalah ayat Al-Hujurat, surat Quran, surat Al-Hujurat. Itu seruan untuk orang yang beriman supaya kita tidak banyak berprasangka. Artinya kita harus banyak membeningkan hati. Kita diberi bekal oleh guru kita. Zikir la ilaha illallah. Dengan zikir yang ditanamkan di dalam kolom itu untuk membangun kebeningan hati. La ilaha illallah ini adalah detoksifikasi jiwa. Karena yang bikin tubuh kita sakit adalah bukan karena tubuh kita terlalu banyak racun, toksin, tetapi jiwa kita juga banyak toksinnya. Banyak prasangka-prasangka, praduga, pikirannya negatif, hatinya negatif. Nah itu yang harus dibersihkan, didetoks oleh la ilaha illallah. Pelan-pelan dibeningkan hati, pelan-pelan dibersihkan terus. Dibuang racunnya, dibuang toksinnya, dibersihkan dengan la ilaha illallah. Dosanya luntur. Sehingga kita datang ke tempat majelis mulia seperti ini adalah untuk menyambut pecinta kesucian jiwa. Semuanya menuju pada kesucian, memperoleh berkah karomah dari guru. Siapa di sini? Oh iya, kita ngobrol aja ya. Nanti ilmunya akan disampaikan oleh adik saya, Bapak Dr. Syudul Anwar. Beliau adalah pakar ilmu. Beliau adik saya, tapi saya berguru kepada beliau. Ahli ilmu. Sudah beberapa buku beliau buat. Saya banyak membaca buku. Jadi kalau saya hadir di manakib, sering mendengarkan beliau tausiah, itu karena saya juga daripada saya harus bikin kitab atau membaca buku beliau, lebih baik saya dengarkan langsung dari beliau. Alhamdulillah. Alhamdulillah punya adik pintar-pintar, jadi kakaknya ikut belajar. Jadi kalau saya di sini salah ngomong nanti dibetulkan sama adik saya. Kalau saya salah ucap nanti dibetulkan, diluruskan sama adik saya. Terima kasih Aud. Senangnya kalau punya adik seorang yang pandai. Jadi kalau kakaknya bodoh nanti diluruskan. Senang kalau jadi orang bodoh. Tinggal belajar aja. Oke, saya pengen bertanya ibu bapak yang kemarin hadir di manakib Sirna Rasa siapa? Siapa yang hadir di manakib Sirna Rasa? Ya? Saya bukan sedang mengabsen, yang melihat di pintu gerbang ada pengumuman atau ada seruan atau ada tulisan di apa itu namanya? Tulisan di spanduk. Selamat datang di Pondok Pesantren Sirna Rasa. Apa kesananya tulisannya? Membantai segala virus yang merugikan agama dan negara, termasuk COVID-19. Saya pengen tanya, virus yang dimaksud virus di situ virus apa aja? Jangan dulu bicara tentang COVID. Virus apa aja? Malas. Berbagai virus. Itu yang menulis fatwa itu bukan orang sembarangan itu. Kururuh. Maaf, saya mendapat bocoran. Ada yang masuk ke telinga saya. Wah, mengabaikan adanya COVID. Kesannya sombong sekali. Tidak saya layanin, nggak apa-apa karena dia nggak tahu apa-apa. Sebagian orang mungkin itu menanggapinya adalah sebuah kesombongan yang dipampang di pintu gerbang Sirna Rasa.
Padahal yang berbicara adalah siapa? Seseorang yang lidah dan kalbunya selalu terhubung kepada Allah, yang lidahnya selalu basah menyebut nama Allah, yang kalbunya tidak pernah putus mengingat Allah. Berarti yang bicara siapa? Allah. Melewati siapa? Abah. Kita yakin nggak? Masalahnya itu aja. Yakin tidak? Itu adalah pagar untuk siapa? Bagi yang butuh. Kalau yang tidak butuh tidak perlu dipagar. Makanya kata Abah, yang butuh yang datang ke sini. Kalau nggak butuh nggak usah datang ke sini. Yang kotor, yang merasa banyak dosa ke sini, ayo bersih-bersih bareng-bareng. Kalau yang merasa sudah suci tidak perlu datang ke sini. Coba sebutkan virus apa aja. Pertama, virus kemalasan. Kedua, virus ngantuk. Tiga, virus apa? Kemarahan. Virus kekesalan. Segala macam virus di dalam jiwa kita. Itu yang harus dibantai. Dikit-dikit nyalain COVID, dikit-dikit nyalain COVID. Abang bilang, ada nggak COVID-nya? Kalau saya tanya sama bapak-bapak, ada nggak COVID-nya? Kelihatan nggak sama bapak? Tidak kelihatan. Mau ada atau tidak, kita tidak melihat. Orang punya virus kemalasan di dalam jiwanya, tidak kelihatan ada atau tidak kelihatan. Yang tahu adalah kita sendiri. Tapi yang terpenting mau nggak kita melepaskan itu semua. Di dalam sebuah ilmu ada pendekatan dalam ilmu komunikasi, self development, pengembangan diri, dan pendekatan dari psikoterapi. Ada istilah yang namanya NLP, Neuro Linguistic Programming. Neuro itu syaraf, linguistik itu bahasa, program itu dan program. Artinya apa? Bagaimana kita memprogram pikiran kita dan disampaikan melalui bahasa. Jadi kita membuat atau menginstal pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Membangun kerangka dulu. Kerangka pikirannya dulu. Kalau kita menerima atau mengasuh hal-hal yang sifatnya buruk, yang itu yang akan ada di dalam pikiran kita. Coba saya pengen tanya ya, Teh, uang. Menurut Teh uang itu apa? Siapa yang bisa jawab? Uang itu apa? Boleh dibantu, silakan. Alat tukar. Yang lain? Bebas. Yang kita tahu uang itu apa? Kita sedang berbicara tentang NLP. Kebutuhan. Terus apa lagi? Oke. Kenapa dalam mindset kita bahwa uang adalah alat tukar? Ketika datang, ditukerin habis. Betul nggak? Apa tadi? Selesai kebutuhannya, duitnya nggak ada lagi. Coba kalau kita katakan bahwa uang adalah media untuk sedekah, bahwa uang adalah alat untuk membahagiakan keluarga, bahwa uang adalah alat untuk membahagiakan istri, membahagiakan suami, membahagiakan banyak orang, yang membuat hidup kita lebih damai, lebih tenang, lebih senang, lebih bahagia. Uang adalah untuk kelimpahan. Itu yang akan jadi. Itu yang akan datang. Ya, karena law of attraction apa? Alam ini akan bekerja sesuai dengan apa yang ada di otak kita. Maksudnya apa sih arahnya ini? Jadi kalau kita tidak suka sama uang, uang itu nggak akan datang ke kita. Sayangi dulu, sukai dulu, cintai dulu, dia akan datang. Kalau tidak dicintai, disayangi, ya mana dia mau datang? Orang kita aja nggak menciptakan magnet dalam tubuh kita. Betul nggak? Kenapa ada orang kaya? Kenapa kita miskin terus? Maaf. Kenapa kita miskin terus? Orang lihat orang kaya nggak suka. Sebal. Ke mobil bagus, paling-paling korupsi. Udah mikirnya udah negatif. Padahal hasil kerja kerasnya. Ya kan? Pakai mobil bagus, sombong. Nah, sombong gimana? Orang mobil memang dia punya yang begitu. Kadang-kadang prasangka itu ya. Kalau kita pengen sukses, dekati orang sukses. Kalau kita pengen kaya, dekati orang kaya. Pengen sukses, pengen soleh, dekati orang soleh. Ruh, karih. Ruh itu seperti angin, dengan siapa kita mendekat, ke situ dia akan merapat.
Kenapa abang selalu berulang-ulang? Gak ada, tidak ada. Mana Covid? Tidak ada. Mohon apel itu tuh apa? Berarti sedang membangun sebuah kekuatan di alam bawah sadar supaya tidak kena, supaya tidak ada, supaya tidak nempel. Karena apa? Lawan dengan Quran surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Lawan dengan la ilaha illallah. Lawan dengan suara. Lawan dengan ucapan. Jadi kalau misalkan ada anak kecil yang disuruh belajar, oh aku nggak bisa, belum apa-apa, udah mental block itu namanya, udah memblok mental. Katakan, siap, saya bisa. Insya Allah saya bisa, karena itu yang diatranya bisa. Seluruh alam itu akan membantu, hormon kimia dalam tubuh itu akan kerja untuk tubuh kita, kemampuan kita. Jadi kalau katanya, aduh nggak bisa, utang banyak banget, nggak beres-beres, ya nggak akan beres-beres. Bersandarnya kepada Allah. Bersandar kepada Allah. Siapa sih di dunia ini yang gak punya hutang? Mau 5 perak juga duit kan? Hutang janji, hutang apa saja, itu hutang. Ya, lawan dengan la ilaha illallah. Istiqomah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mana rabbu siwa. Coba itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mana Rabbuna rabbul qulubi wa huwa alamul ghuyub bisyuruki wa bil ghulubi nuruhu yahdil wasal. Allah mah segala-galanya, yang terlihat, yang samar, semua sandarkan kepada Allah. Kita tidak melihat. Mau ada virus apapun itu kita tidak melihat. Sandarkan sepenuhnya kepada Allah. Allah yang tahu yang mana yang samar, yang mana yang kelihatan. Hanya Allah yang tahu. Ciptakan getaran frekuensi yang tinggi di rumah kita, di dalam tubuh kita dengan la ilaha illallah, sehingga gemanya orang lain mendengar, keuntungannya orang lain dapat. Jadi kalau di sini ada yang berzikir 100 orang, 1000 orang, itu yang diberkahi bukan cuma rumah ini aja, semuanya akan terberkahi. Kliniknya dokter nanti akan semakin banyak pasiennya disembuhkan, orang-orangnya, pasien-pasiennya disolehkan semuanya, dijauhkan dari malapetaka mara bahaya untuk seluruh keluarganya, baik keluarga pasien atau keluarga ibu dokter, bapak dokter. Itu berkat la ilaha illallah. Istiqomah. Sampai ada sebuah cerita istiqomah ini dalam sebuah kitab. Seorang suami istri. Pernah dengar cerita, mungkin pernah dengar cerita ya. Seorang suaminya tidak begitu soleh. Mohon maaf, suaminya seorang munafik. Istrinya soleh banget. Tanda-tanda orang munafik apa? Kalau bicara dusta. Kalau hianat, kalau janji hianat. Satu lagi apa? Apa? Ya sulaya. Nah, ada 3 tanda sulaya, bahasa apa? Satu ketika, karena istrinya ini selalu soleh sekali, sangat solehah. Setiap kali mau melakukan sebuah tindakan apa saja selalu diawali dengan bismillah. Apa-apa bismillah, apa-apa bismillah. Segala satu aktivitasnya selalu membacakan bismillahirrahmanirrahim. Istiqomah seumur hidupnya begitu. Satu ketika suaminya yang munafik itu memberikan satu benda berharga, barang antik. Disimpanlah benda tersebut oleh istrinya dengan bismillahirrahmanirrahim, disimpan di satu tempat. Nah, tiba-tiba tanpa sepengetahuan istrinya, suaminya tuh mengambil benda itu
Setelah diambil, benda itu dibuang ke dalam sumur. Nah, suatu ketika suaminya bertanya, Bu, sayang, ataupun apa panggilannya, Ma, barang antik yang kemarin aku berikan padamu mana ya? Padahal sama dia sudah dibuang ke dalam sumur. Istrinya tidak tahu kalau benda itu sudah dibuang ke dalam sumur. Pada saat itu istrinya beranjak dan langsung mau mengambil benda tadi di tempat yang sudah diamankan oleh istrinya, karena sudah dipercaya oleh suaminya mengamankan benda itu. Lalu ke tempat itu bangkit, lalu dia Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat, segera kamu ambil benda di dalam sumur itu dan simpan kembali di tempatnya. Tuh, luar biasanya sesuatu yang istiqomah bisa melahirkan sebuah karomah. Itu karena istiqomah. Ya, kita belajar untuk istiqomah. Istiqomah bukan di sini rasa, tapi di sini. Saya pernah bicara di kesepuan kemarin, bagaimana untuk menguji istiqomah ini adalah di dunia, melakukan pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas-aktivitas keduniaan. Di situ akan teruji istiqomahnya. Ya, teruji istiqomah seperti apa? Nih, Neng mau pergi ke Singapura, terbangnya jam 3 subuh. Neng ke Singapura mau bisnis, ya, mau bisnis, terbang jam 3 subuh. Kira-kira jam 3 subuh Neng masih sempat untuk sholat tahajud tidak? Tidak. Padahal toilet ada, musola ada. Oke, di sini Mas mau pergi ke Australia, flightnya, terbangnya jam 6 pagi. Kira-kira Mas masih mau menyempatkan diri sholat isyraq, isti'anah? Insyaallah. Insyaallah, alhamdulillah. Teruji istiqomah. Jadi untuk menguji kita istiqomah atau tidak adalah di luar sirna rasa. Uji. Kalau kita masih enggan untuk mengalahkan godaan-godaan, gangguan dan sebagainya, ruhnya butuh nutrisi. Nutrisi terbaik untuk ruh adalah la ilaha illallah. Supaya kita mampu mengalahkan segala godaan setan, supaya kita tidak enggan untuk beribadah, supaya badan ini dipakai untuk ibadah, dipakai untuk sholat, ngaji dan sebagainya itu tidak berat, tapi dibawa oleh ruh tersebut ringan, karena ruhnya banyak vitaminnya. Kalau ruhnya tidak ada vitaminnya atau kurang vitamin, ibadah juga akan sulit. Jangankan untuk ibadah, bangun tidur juga susah. Gak kurang-kurang gimana bapak-bapak berotot tangannya, tetapi untuk mengalahkan selimut hidup istrinya itu susah. Ya, kata istrinya, nanti aja lupa, jangan dulu, aku kedinginan. Padahal tangannya itu istrinya diangkat juga kuat. Tapi ketika dipeluk sama istrinya, suaminya gak berdaya. Karena apa? Ruhnya sakit, loyo, lemas, kurang suplemen, kurang vitamin. Hanya luar biasa. Bapak dokter itu sudahlah ahli di bidang kesehatan, punya majelis tempat pembinaan ruh di sini, luar biasa. Masya Allah, alhamdulillah. Ini energi positif. Jadi untuk mengalahkan setan kemalasan adalah itu, berikan nutrisi ruh kita supaya ruh kita juga memiliki otot, bisa mengalahkan selimut yang ringan. Ya, kalahkan, lakukan ibadah. Ibu-ibu, selamat beristiqomah. Bapak-bapak, selamat beristiqomah. Semoga kita semua diberkahi. Semuanya segalanya selamanya. Al-Fatihah.